Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada, insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin, dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan satu kajian tentang 3 ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang jahat dengan tetangganya. Adapun 3 ancaman ini termaktub di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nanti akan saya sampaikan dan akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu orang yang jahat dengan tetangganya, maka Allah tidak akan mengakui imannya. Sebagaimana diriwayatkan dalam satu buah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. 3 kali Rasulullah menekankan, demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman. Kemudian sahabat pun bertanya, qila liman ya Rasulullah, siapakah ya Rasulullah orang yang engkau katakan tidak beriman itu ya Rasulullah? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, manil ladzi la yu'minu jaruhu bawa'iqah, yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya, dari perbuatannya. Nah, orang yang seperti ini tidaklah diakui imannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tetangga yang jahat, yang pertama ancamannya adalah tidak diakui imannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang jahat dengan tetangganya, tidak baikan dengan tetangganya, tidak bertegur sapa dengan tetangganya, bermusuhan sampai detik ini tidak mau saling memaafkan dengan tetangganya, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memandangnya dengan rahmat di hari kiamat kelak. Ini ancaman yang kedua. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ithnani la yanzurullahu ilaihima qati'ur rahim wa jarus su." Ada 2 golongan, kata Rasulullah, yang tidak akan dipandang dengan rahmat oleh Allah di hari kiamat kelak, yaitu orang yang suka memutuskan tali silaturahmi dan tetangga yang jahat dengan tetangganya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Jadi ancaman dari Allah yang kedua yaitu tidak akan memandang mereka di hari kiamat dengan pandangan rahmat, dicuekin oleh Allah, tidak diberikan petunjuk, dan juga tidak dilindungi, tidak diberikan naungan nanti di hari kiamat. Maka orang yang seperti ini akan menderita nanti di padang mahsyar, menderita di hari kiamat, karena tidak mendapatkan pandangan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Allah akan mengancam orang-orang yang jahat dengan tetangganya, tidak mau baikan dengan tetangganya, tidak mau bertegur sapa dengan tetangganya, tidak mau saling berdamai dan memaafkan dengan tetangganya, yaitu Allah akan memasukkan mereka ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun mereka memiliki amal ibadah yang banyak, solatnya banyak, puasanya banyak, sodakonya banyak, tapi jahat dengan tetangganya, maka tempat mereka adalah di neraka. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Al-Badar dan juga Abu Naim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan dalam satu riwayat, qala rajulun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berkatalah seorang laki-laki kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna fulanata tadhkuru min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha wa annaha wa ghaira annaha tu'dhi jaraha bilisaniha." Qala hiya finnar. Ada seorang wanita ya Rasulullah, solatnya banyak, puasanya banyak, sodakonya banyak, tetapi dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya ya Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, dia masuk ke dalam neraka. Lalu sebaliknya laki-laki ini pun berkata, "Inna fulana tatadhkuru min qillati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha wa innaha tasaddaqa bil athwari min al-iqti wa la tu'dhi jiranaha." Qala hiya fil jannah. Ada seorang wanita ya Rasulullah, solatnya biasa-biasa saja, puasanya biasa-biasa saja, bahkan sodakohnya juga sedikit. Bahkan seumur hidup dia hanya bersodakoh 1 potong roti, tapi dia tidak menyakiti tetangganya ya Rasulullah. Qala Rasulullah SAW bersabda, hiya fil jannah, dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Allah memuliakan seorang tetangga, sampai-sampai menjadi penentu utama dimasukkannya seseorang ke dalam surga atau nerakanya Allah, dikarenakan memuliakan tetangga, berbuat baik dengan tetangga. Maka ini menyebabkan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah, walaupun amalan kita biasa-biasa saja. Tapi sebaliknya, walaupun amalan kita banyak tapi kita jahat dengan tetangga, maka tempat kita adalah di neraka. Demikianlah 3 ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang jahat dengan tetangganya. Yang pertama, tidak diakui imannya. Yang kedua, tidak dipandang oleh Allah di hari kiamat kelak. Dan yang ketiga, dimasukkan ke dalam neraka meskipun amalan kepada Allah, solatnya, puasanya, sodakohnya banyak, tapi tetap kalau dia menyakiti tetangganya, maka tempatnya adalah di neraka. Demikianlah kajian ini, semoga bermanfaat, memotivasi kita untuk mau berbuat baik kepada tetangga dan saling memaafkan dengan tetangga. Demikianlah, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.